Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela Damayanti, NIM 12020524779 dari kelas G, semester 3, jurusan Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk mengikuti ujian akhir semester dari dosen pengampu Bapak Deni Rahmatullah, SE SYMEI, mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum kita mulai, lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, masuk ke perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama terletak pada akad. Di bank konvensional, akad yang dipakai hanya simpan pinjam saja, sedangkan di lembaga keuangan syariah, akad yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, tentang usaha yang dibiayai. Di bank konvensional, asal mendapatkan keuntungan akad, mereka akan bantu pembiayaan, sedangkan di bank syariah hanya memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang halal-halal saja. Yang ketiga, aspek legalitas atau sesuai dengan ketentuan. Di bank konvensional, di bank konvensional diatur oleh UU Perbankan, sedangkan di bank syariah di samping diatur oleh UU Perbankan juga harus mendapatkan aspek legalitas dari Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan di bawah naungan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Di bank konvensional diselesaikan oleh pengadilan negeri, sedangkan penyelesaian sengketa syariah diselesaikan oleh BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Apabila sengketa ini tidak juga selesai, maka akan dibawa ke pengadilan agama. Baiklah, masuk ke materi kedua, yaitu tentang mudharabah. Yang pertama, pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata darabah, maknanya berjalan atau memukul. Sedangkan menurut istilah, mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai sohibul mal atau pemberi modal, dan pihak kedua sebagai mudharib atau pelaku usaha. Yang kedua, rukun mudharabah. Yang pertama, pelaku akad meliputi sohibul mal dan mudharib. Yang kedua, objek akad meliputi modal, pekerjaan, nisbah atau bagi hasil. Yang ketiga, ijab dan qabul. Pembagian mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini di mana pihak sohibul mal memberikan kewenangan penuh atau memberikan 100% kewenangan kepada mudharib dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah ini memberikan mudharabah ini yakni di mana pihak sohibul mal memberikan batasan-batasan kepada mudharib dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, landasan hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtafu fadlam min rabbikum. Artinya, bukankah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu? Baiklah, masuk ke materi ketiga, yaitu tentang musyarakah. Pengertian musyarakah. Musyarakah atau syirka menurut bahasa maknanya perkongsian atau percampuran, sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Rukun musyarakah. Yang pertama, pelaku akad, yaitu sohibul mal atau pemberi modal, dan mudharib atau pelaku usaha. Yang kedua, objek akad meliputi modal, pekerjaan, dan bagi hasil atau nisbah. Yang ketiga, ijab dan qabul. Pembagian musyarakah. Yang pertama, syirka abadan. Syirka abadan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih
bukan dalam bentuk modal tetapi dalam bentuk pekerjaan. Yang kedua, syirka abadan. Syirka abadan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dan sama-sama menjalankan usaha. Yang ketiga, syirka wujuh. Syirka wujuh ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, di mana mengedepankan nama baik seseorang. Yang keempat, syirka mudarobah. Syirka mudarobah yaitu kerjasama yang dilakukan dua belah pihak atau lebih, di mana pihak pertama sebagai sohibul mal atau pemberi modal dan pihak kedua sebagai mudorib atau pelaku usaha. Yang kelima, syirka mufawadoh. Syirka mufawadoh yaitu bentuk gabungan dari beberapa syirkah dan kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak saling menyertakan modal dengan jumlah yang sama dan sama-sama menjalankan usaha. Landasan syirkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i liyabghi ba'duhum ala ba'd. Minal khulata'i liyabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Artinya, dan sesungguhnya dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan menjalankan amalan yang soleh, dan amat sedikit mereka itu. Materi keempat yaitu jual beli murabahah. Pengertian jual beli murabahah. Menurut bahasa, murabahah berasal dari kata arribuhu, maknanya keuntungan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan berapa harga modal dan berapa harga keuntungan. Rukun jual beli murabahah yang pertama pelaku akad, penjual dan pembeli. Yang kedua objek akad, modal, barang, harga atau keuntungan. Yang ketiga ijab dan qabul. Landasan hukum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa haramar riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Materi kelima, jual beli salam. Pengertian jual beli salam. Menurut bahasa, salam maknanya menyerahkan, sedangkan menurut istilah, salam adalah jual beli pesanan. Dalam pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barang diserahkan di akhir. Rukun jual beli salam yang pertama pelaku akad yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua objek akad yaitu barang dan harga. Yang ketiga ijab dan qabul. Landasan hukumnya, man aslafa fi tamrin falyusfi fi kailin ma'lumi wa wajunin ma'lumi ilal ajlin ma'lumi. Artinya, barang siapa yang melakukan jual beli salam ini hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta hingga waktu yang diketahui pula. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Baiklah, masuk ke materi ke-6, yaitu jual beli isti'na. Menurut bahasa, isti'na adalah membuat, sedangkan menurut istilah, isti'na adalah jual beli pesanan dengan pembayarannya dilakukan di akhir ataupun dicicil, serta penyerahan barang diserahkan berdasarkan kesepakatan. Rukun jual beli isti'na yang pertama pelaku akad, yaitu jual beli, penjual dan pembeli. Yang kedua objek akad, yaitu harga dan barang. Yang ketiga ijab dan qabul. Landasan hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an taridim minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Baiklah, masuk ke materi ke-7, yaitu jual beli ijaroh. Menurut bahasa, ijaroh adalah upah, sedangkan menurut istilah, ijaroh adalah perpindahan manfaat suatu barang atau jasa karena adanya upah. Rukun jual beli ijaroh yang pertama pelaku akad, penyewa dan yang menyewakan. Yang kedua upah dan barang. Yang ketiga ijab dan qabul. Landasan hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in aradna lakum fa'atukhunna ajrohunna. Artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Baiklah, masuk ke materi ke-8, yaitu ran. Menurut bahasa, berasal dari kata arahnu, maknanya tetap, sedangkan menurut istilah, yaitu transaksi pinjaman yang disertai dengan barang jaminan. Rukun jual beli ran, yang pertama pelaku akad yang meminjamkan barang dan peminjam barang. Yang kedua objek akad, barang yang dipinjam dan barang jaminan. Yang ketiga objek akad. Landasan hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lahum tajidum katiban farihanum maqbudah. Artinya, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Baiklah, masuk ke materi ke-9, yaitu wadiah. Menurut bahasa, berasal dari kata wada, maknanya meninggalkan, sedangkan menurut istilah, yaitu titipan murni kepada seseorang untuk menjaga suatu barang. Rukun wadiah yang pertama pelaku akad, yaitu yang memberi titipan dan yang penerima titipan. Yang kedua objek akad, barang yang dititipkan. Yang ketiga ijab dan qabul. Pembagian wadiah ada dua. Yang pertama wadiah yad al-amanah, yaitu penerima titipan tidak boleh menggunakan titipan tersebut. Yang kedua wadiah yad al-damanah, yaitu penerima titipan boleh menggunakan barang titipan tersebut. Landasan hukum wadiah yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فإن أمين بعضكم بعضا فليؤذ الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه. Artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lainnya, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Tuhannya. Baiklah, masuk ke materi 10, yaitu tentang qard. Menurut bahasa, qard adalah potongan, sedangkan menurut istilah, qard adalah penyerahan harta kepada pihak lain yang bisa diminta di kemudian hari. Rukun qard yang pertama, pelaku akad, yaitu peminjam dan yang menerima pinjaman. Yang kedua, objek akad, yaitu barang pinjaman. Yang ketiga, ijab dan qabul. Landasan hukum qard. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzina yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk UAS Lembaga Keuangan Syariah. Apabila ada kata yang salah atau bacaan saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.